pembangunan ibu kota Nusantara hingga saat ini masih terus dikebut. Tujuannya agar pembangunan ibu kota Nusantara bisa mencapai target agar kita bisa menyaksikan pemindahan ibu kota Nusantara di tahun 2024 mendatang. Targetnya kan di bulan Juni itu semua ditargetkan untuk rampung guna persiapan upacara 17 Agustus di tahun 2024. Sebenarnya sebelumnya kan sudah pelaksanaan 17 Agustus, tapi kata Pak Otorita IKN bahwa itu merupakan jembatan untuk pelaksanaan 17 Agustus di tahun depan. Dari Kementerian PUPR ini terus melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur dasar ibu kota Nusantara, termasuk bangunan kantor pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan. Sebenarnya kan yang menjadi fokus pembangunan saat ini khususnya di tahap 1 itu pada kawasan KIPP. Misalnya seperti kantor presiden, kemudian istana presiden, lapangan upacara, kemudian plaza seremoni, rumah tapak jabatan, dan juga beberapa proyek lainnya. Nah, berdasarkan data terakhir itu di sekitar 10 Agustus 2023, progres konstruksi di ibu kota Nusantara ini sudah berkisar sekitar 40% lebih, sehingga kegiatan ini diklaim masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan atau on schedule. Jadi masih aman ya dari segi proyek pembangunannya, pelaksanaan proyeknya. Jadi masih aman, tapi ya mudahanlah terus bergerak, progresnya terus maju hingga lebih cepat penyelesaiannya. Jadi sebagai informasi bahwa konstruksi infrastruktur dasar ibu kota Nusantara tahap 1 ini kontrak pengerjaannya itu dimulai sejak 2021, misalnya seperti ini ya. Pembangunan jalan tol akses IKN tahap 1, Bendungan Sepaku Semoy, Istana Negara dan kantor presiden. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dani Sidayat Sumadilaga mengatakan bahwa Kementerian PUPR terus mendorong kepada para kontraktor untuk dapat berinovasi dalam pemanfaatan teknologi mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek di ibu kota Nusantara saat ini masih proyek dalam negeri ya, meskipun ada beberapa yang dari luar negeri. Ketika itu dalam hal pembangunan perumahan kalau tidak salah. Namun sementara ini dalam pembangunan proyek seperti Istana Garuda, kantor presiden, kemudian lapangan upacara dan lain-lain itu masih kontraktor dalam negeri. Ini dikelola oleh BUMN-nya seperti Waskita Karya, PT PP dan lain sebagainya. Jadi Dani Sumadilaga menyampaikan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini merupakan kesempatan yang baik untuk menata kota sesuai dengan teori, aturan dan sebagainya, karena pembangunan kota betul-betul dimulai dari awal. Pembangunan ibu kota Nusantara bukan hanya pembangunan fisik saja, tetapi di situ ada transformasi kehidupan dan transformasi pekerjaan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi.